Namun seperti kacang lupa kutilnya, kok kutil? Namun seperti kacang lupa kulitnya, Showtil siapa tuh Showtil? Showtil. Siang itu telepon polisi berdering kencang dan terdengar suara wanita liris seakan-akan panik ketakutan melaporkan berita yang sangat mengejutkan. Wanita ini menemukan jenazah satu keluarga yang sudah bersimbah darah, tidak bernyawa, di sebuah unit apartemen. 爱民路，不是啊，是一北几号？出事了，一个家庭也能出事了，一家人在家里，哎呀，好像是一家人都死完了。 Keluarga tersebut beranggotakan 4 orang yang terdiri dari sepasang suami istri dan 2 anak mereka yang tinggal di unit apartemen di kota Hezhou, Provinsi Guangxi, Tiongkok. Jenazah mereka diidentifikasi sebagai seorang ayah bernama Zhou Shishong berusia 44 tahun yang menjabat sebagai Direktur Biro Pajak Kota Hezhou. Istrinya Ling Xiaoyun, seorang ibu rumah tangga dan pengusaha. Selain itu, anak sulung mereka yaitu Zhou Shui yang diketahui adalah remaja 16 tahun yang masih duduk di bangku SMA, dan yang terakhir yaitu anak kedua mereka bernama Zhou Chuping, seorang anak lelaki berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Keluarga tersebut merupakan keluarga yang sangat harmonis. Mereka tinggal di apartemen yang cukup besar dengan ruang tamu yang luas dengan 3 kamar tidur. Jenazah mereka ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidur mereka masing-masing. Setelah diselidiki, di keempat jenazah tersebut terdapat luka-luka berat terutama di bagian kepalanya yang disebabkan oleh trauma pukulan benda tumpul dari 2 alat yang berbeda. Hal ini sangatlah aneh karena tidak mungkin pembunuh tersebut menggunakan 2 alat berat secara bersamaan. Sehingga polisi menduga kemungkinan besar pembunuhnya lebih dari 1 orang. Selain itu, dalam penyelidikan, pihak berwenang juga menemukan fakta bahwa sang pembunuh tidak mengambil benda berharga dari lemari maupun tas korban. Semua masih tergeletak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, maka polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan satu keluarga ini bukan karena motif perampokan ataupun pencurian. Keanehan lainnya yaitu terdapat tanda bahwa di TKP sudah dibersihkan oleh sang pembunuh yang tidak biasanya dilakukan pada kasus pembunuhan lainnya. Si pelaku seakan-akan mengetahui bagaimana tata letak di ruangan apartemen itu sehingga mereka membunuh pasangan suami istri terlebih dahulu di kamar utama, lalu membunuh anaknya satu persatu di kamar mereka. Kejanggalan-kejanggalan tersebut membuat polisi menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pembunuhan ini dilakukan oleh orang terdekat mereka, bisa jadi rekan kerja, teman, atau bahkan keluarga mereka sendiri. Zhou Shishong, seorang direktur biro pajak, dikenal sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Dia ramah, memiliki rekan kerja yang sangat baik, dan itu sebabnya semua rekan kerjanya terlihat sangat berduka atas kematian Direktur Shishong. Selain itu, istrinya Ling Xiaoyun merupakan pebisnis wanita yang sangat hebat. Dia membangun usaha yang bergerak pada pabrik pembuatan semen dan pengembangan real estate. Karena pasangan ini memiliki ikatan sosial yang luas dengan banyak orang, maka sangat sulit untuk polisi mengidentifikasi terduga pelakunya satu persatu. Sedangkan anak-anak mereka tidak memiliki permasalahan di sekolah mereka, dan sangat kecil kemungkinannya si pembunuh berasal dari kalangan anak sekolah. Setelah jenazah keluarga itu diotopsi, dokter forensik menetapkan bahwa waktu kematian korban berada pada jam 1 sampai jam 3 pagi. Mereka dibunuh ketika sedang tertidur lelap, tanpa sedikit pun ada tanda-tanda perlawanan. Polisi menggali informasi dari asisten rumah tangga mereka. Karena asisten inilah orang pertama yang menemukan jenazah keluarga itu dan juga melaporkannya kepada polisi. Berdasarkan kesaksian asisten rumah tangga tersebut, di gedung apartemen itu hanya ada ibu kandung dari Zhou Shishong yang tinggal tepat di atas unit apartemen keluarga Zhou, atau di lantai 5 gedung apartemen. Sementara keluarga Zhou Shishong tinggal di lantai 4. Pada hari Senin pagi itu seharusnya keluarga Zhou mendatangi pesta pernikahan keponakannya atau anak dari saudara Shishong bersama ibunya dan juga asisten rumah tangga mereka. Namun ketika mereka mengetuk pintu, tidak ada satupun yang membukakan
membukakan pintu. Hal tersebut sangatlah aneh meskipun mereka mengira keluarga itu belum bangun. Akhirnya Ibu Sheshong dan asisten rumah tangganya pergi ke pesta pernikahan terlebih dahulu. Hingga siang harinya masih tidak ada kabar dari keluarga Chow. Sehingga Ibu Sheshong dan asisten rumah tangganya bergegas pulang dan mengecek unit apartemen keluarga itu. Dan saat itulah ditemukan 4 jenazah mereka yang sudah tidak bernyawa. Berdasarkan penyelidikan, tidak ada tanda-tanda pembobolan pintu dan jendela, dan juga tidak adanya jejak orang yang memanjat gedung apartemen. Sehingga polisi menyimpulkan bahwa si pembunuh kemungkinan besar memiliki kunci unit apartemen keluarga Chow agar bisa masuk ke dalam. Sebenarnya, unit apartemen keluarga Chow cukup istimewa. Gedung apartemen 7 lantai ini merupakan milik keluarga Chow. Di lantai pertama disewakan untuk pertokoan, di lantai 2, 3, 6, dan 7 merupakan unit apartemen yang masih kosong. Sedangkan di lantai 4 merupakan kediaman keluarga Chow, dan di lantai 5 merupakan kediaman ibunya Chow dan juga asisten rumah tangga mereka. Untuk dapat memasuki apartemen ini, sang pembunuh harus mempunyai kunci dari pintu masuk utama di bawah, dan juga kunci unit apartemen Chow di lantai 4. Sehingga sang pembunuh harus memiliki beberapa kunci. Jika tidak, maka sangat tidak mungkin sang pembunuh memasuki kediaman unit apartemen keluarga Chow. Sebenarnya terdapat 5 set kunci yang masing-masing dipegang oleh Sheshong, istrinya, ibunya Sheshong yang tinggal di lantai 5, anak perempuannya, dan yang terakhir merupakan kunci cadangan yang diletakkan begitu saja di dalam unit apartemen mereka. Kelima set kunci tersebut rupanya masih utuh dan tidak ada yang hilang. Ini berarti ada kemungkinan besar si pembunuh sudah menduplikat kunci itu. Polisi pun memperluas penyelidikan dengan mendatangi semua tukang duplikat kunci seluruh kota Hezhou dan menanyakan apakah ada orang yang menduplikat kunci yang sama, namun hasilnya pun nihil. Penyelidikan dilanjutkan dengan memeriksa kerabat yang paling memungkinkan memiliki akses ke unit apartemen keluarga itu. Chow Sheshong memiliki seorang saudara laki-laki dan juga seorang ibu. Namun karena putri dari saudara laki-lakinya sedang melangsungkan pernikahan pada hari kejadian, sehingga dengan kesibukan itu tidak mungkin mereka sempat melakukan pembunuhan. Sedangkan ibunya Sheshong, orang yang menemukan jenazah keluarga anaknya, sempat mengalami serangan jantung saat menemukan jenazah anak, menantu dan cucunya, dan ibunya juga terpukul atas kematian mereka. Sehingga ibunya tidak mungkin lagi dicurigai sebagai pelakunya. Penyelidikan diperluas untuk menyelidiki keluarga dari pihak istri, yaitu Ling Xiaoyun. Sebenarnya, Xiaoyun merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan yang sudah lama meninggal dunia, dan tersisa 1 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki, serta 1 adik perempuan yang paling bungsu. Ketiga saudara Xiaoyun tinggal bersama ibu mereka. Kata adik laki-laki Xiaoyun, mereka berempat memiliki hubungan persaudaraan yang sangat baik, terutama dengan adik perempuan paling bungsu bernama Ling Xiaochuan. Karena yang perempuan tinggal 2, maka Xiaoyun sangat dekat dengan adik perempuannya yaitu Xiaochuan. Ling Xiaochuan sebenarnya punya beberapa petunjuk yang bisa jadi acuan untuk polisi terkait dengan permasalahan pernikahan saudarinya itu. Dikatakan bahwa Ling Xiaoyun sudah pernah menikah dan memiliki suami sebelum Sheshong. Dan karena Xiaoyun berselingkuh dengan Sheshong sehingga pernikahannya yang pertama berantakan dan berakhir dengan sangat buruk. Tapi selama menikah rupanya Xiaoyun dan Sheshong juga tidak akur. Mereka saling punya pacar gelap masing-masing dengan orang lain. Hal itu juga dikonfirmasi oleh asisten rumah tangga mereka yang bilang kalau Xiaoyun dan Sheshong sering bertengkar setiap hari dan mereka punya selingkuhan masing-masing. Ada kemungkinan bahwa salah satu selingkuhan mereka memiliki kunci cadangan apartemen itu. Namun setelah polisi memeriksa 2 selingkuhan masing-masing korban, mereka tidak menemukan orang yang mencurigakan. Polisi hampir menyerah karena sudah banyak orang yang diperiksa namun tidak ada yang benar-benar mencurigakan. Tapi penyelidikan masih terus berlanjut dan polisi terus memeriksa TKP setiap harinya. Saat penyelidikan lanjutan dilakukan, petunjuk baru ditemukan. Terdapat jejak kaki pada lantai 6 di gedung apartemen keluarga Chow. Padahal lantai itu tidak berpenghuni sama sekali. Sementara pembunuhan terjadi di lantai 4 dan ibunya Sheshong tinggal di lantai 5. Jejak kaki itu berukuran 10 inci atau sekitar 25 cm. Polisi berspekulasi bahwa kemungkinan itu merupakan jejak dari seorang pria setinggi 160-168 cm. Selain itu, polisi juga menemukan catatan keuangan yang dicatat oleh korban Ling Xiaoyun dan catatan itu rupanya sangat detail. Terdapat lebih dari 10 orang yang punya urusan keuangan dengan keluarga Chow.
Polisi memeriksa orang-orang itu, tapi polisi tidak menemukan hal yang mencurigakan dari orang-orang yang berurusan keuangan dengan Xiaoyun. Tetapi keanehan justru muncul dari permasalahan keuangan Xiaoyun dengan keluarganya, yaitu adik iparnya sendiri yang merupakan suami Ling Xiaochuan bernama Li Ling. Sebenarnya, Ling dulunya bekerja di sebuah perusahaan transportasi lalu pindah ke perusahaan yang dimiliki Xiaoyun, kakak iparnya. Pada awalnya, Xiaoyun menjanjikan bayaran sebesar 2.000 yuan atau sekitar 2,6 juta rupiah kepadanya yang sudah termasuk biaya makan, akomodasi, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya Ling hanya dibayar 1.500 yuan atau sekitar 1,9 juta rupiah dan itu pun gajinya dibayar terlambat. Pada malam kejadian, Xiaochuan menelpon Xiaoyun, kakak perempuannya, untuk meminta agar gaji suaminya segera dibayarkan. Hal itu ternyata menjadi kecurigaan bagi polisi. Mungkin saja Ling sebagai pembunuhnya. Akan tetapi, postur tubuh Ling yang memiliki tinggi 170 cm dan lebih tinggi dari postur tubuh yang diduga polisi membuatnya dikeluarkan dari daftar tersangka untuk sementara waktu. Seminggu setelah penemuan jenazah satu keluarga itu, tetap tidak ada petunjuk yang signifikan. Penduduk sekitar pun takut untuk keluar rumah karena pelaku belum juga ditemukan. Pada hari ke-8, polisi sekali lagi menemukan petunjuk baru di lantai 5 apartemen keluarga Chow. Walaupun TKP sepertinya sudah dibersihkan oleh pelaku, tapi ternyata masih ada jejak sepatu setengah bagian yang berbekas. Jejak sepatu itu kemudian dicocokkan dengan sepatu yang ada di rak apartemen keluarga Chow, tapi tidak ada yang cocok. Asisten rumah tangga pun bersaksi pada polisi bahwa jejak sepatu tersebut mirip dengan sepatu yang pernah dia tinggalkan di lantai 4. Namun sepatu itu hilang entah kemana dan tidak pernah terlihat lagi sejak hari kejadian. Polisi yakin sepatu itu diambil oleh sang pembunuhnya. Sepatu berukuran 37 itu merupakan sepatu wanita. Dan wanita itu kemungkinan memiliki tinggi sekitar 158 cm. Berdasarkan petunjuk dari TKP, terdapat dua tersangka yang diidentifikasi postur tubuhnya, yaitu seorang pria dengan kisaran 160-168 dan seorang wanita dengan tinggi kurang lebih 158. Polisi pun melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa keluarga dan para kerabat yang memiliki konflik signifikan dengan keluarga Chow, tentunya dilihat dari postur tubuh yang serupa. Setelah melakukan penyelidikan yang cukup panjang dan polisi sempat hampir menyerah dengan kasus ini karena minimnya petunjuk di awal penyelidikan, akhirnya mereka menemukan beberapa petunjuk yang membawa mereka pada terduga pelaku pembunuhan keluarga ini. Seperti dugaan awal polisi, pelaku kemungkinan merupakan orang terdekat korban yang mengetahui tata letak unit apartemen itu dan pelaku sudah pasti memiliki akses ke dalam gedung apartemen. Penemuan jejak kaki di lantai 6, jejak sepatu perempuan yang hilang di lantai 5, dan buku catatan keuangan milik Xiaoyun membuat polisi menarik benang merah kasus itu. Mereka kembali mencurigai Li Ling, adik ipar Ling Xiaoyun, atau suaminya Xiaochuan, sebagai tersangkanya. Polisi menduga bisa saja Ling terlibat konflik dengan Xiaoyun karena masalah hutang piutang yang tercatat di buku itu, mengingat dia bekerja dengan Xiaoyun. Namun dugaan ini berhasil dipatahkan karena Ling memiliki tinggi 170 cm dan lebih tinggi dari ciri-ciri postur tubuh pelaku. Ling Xiaochuan yang merupakan adik dari Ling Xiaoyun kemudian ikut dicurigai sebagai tersangka karena dia memiliki karakteristik yang mirip dengan pelaku perempuan. Dia memiliki tinggi sekitar 158 cm dan ukuran sepatu yang pas dengan ukuran 37. Anehnya, setelah diselidiki lebih lanjut, polisi tidak menemukan hal janggal pada Xiaochuan. Meskipun diketahui kalau Xiaochuan rajin memeriksa informasi kematian kakaknya di internet. Suami Xiaochuan, Li Ling, bilang pada polisi kalau dia selalu disuruh oleh Xiaochuan untuk melakukan pengecekan berita di internet secara berkala karena dia tidak bisa memakai internet. Permintaan ini memang sangat wajar dilakukan sebagai keluarga korban atas kasus pembunuhan. Namun dari pernyataan suaminya juga yang bilang kalau Xiaochuan rajin menelpon seseorang setiap jam 3, jam 4, dan jam 5 pagi, serta kembali menelpon orang itu pada jam 8 pagi, membuat polisi mencurigai seseorang yang diteleponnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata orang yang dihubunginya adalah Liu Shengming, pacar dari Su Che, keponakan perempuan Xiaochuan dan Xiaoyun. Polisi kemudian mencocokkan ciri-ciri antara terduga pelaku dan ciri-ciri Shengming,
yang secara mengejutkan ternyata sangat sesuai. Tinggi Shengming sama dengan tinggi terduga pelaku dan ukuran jejak kaki Shengming juga cocok dengan jejak kaki yang ditemukan di lantai 6. Polisi semakin mencurigai mereka berdua karena diketahui bahwa pada malam terjadinya pembunuhan keluarga Chow, Su Che dan pacarnya pergi meninggalkan kota Hezhou menuju kota Dongguan. Polisi langsung bergegas ke kota Dongguan dan menemukan Su Che bersama pacarnya Liu Shengming. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, akhirnya Su Che mengaku bahwa bibinya yang bernama Ling Xiaochuan merupakan pelaku dari pembunuhan ini. 这件事本来就很荒唐，很荒唐。我说这件事情就像是演故事一样，和电视剧没什么区别。多少个人证？我姨，还有谁？说吧，说清楚来，说干净了。你姨还有谁？啊？还有个是呢。 Su Che juga bilang kalau kakak laki-lakinya yang bernama Su Kechang juga berpartisipasi dalam pembunuhan ini. Pernyataan ini benar-benar membuat shock. Bagaimana bisa adik perempuan paling bungsu membunuh kakak perempuannya sendiri dengan cara yang sangat kejam? Apalagi sebelumnya Xiao Chuan bilang ke polisi kalau dia sayang sama kakak perempuannya karena mereka punya jalan hidup yang serupa. Mereka sama-sama mengalami perceraian sebelum dengan suami mereka yang sekarang. Ling Xiaochuan pernah menikah juga dan menceraikan suami pertamanya karena berbagai hal, sebelum akhirnya dia menikah dengan Li Ling. Belum lagi, Ibu Sheshong juga bilang ke polisi bahwa 5 bulan sebelum kejadian, dia pernah meminta Xiaochuan untuk datang ke suatu tempat dan mengambil kunci cadangan apartemen yang terbawa saat bepergian untuk dikembalikan ke apartemen keluarga Chow. Polisi menduga saat itulah Xiaochuan menduplikat kunci apartemen itu sehingga dia bisa masuk ke dalam saat melakukan pembunuhan. Setelah polisi mendengar pernyataan Su Che dan mengumpulkan informasi dari ibunya Sheshong, polisi menangkap Xiaochuan di rumahnya. Dan di kantor polisi, Xiaochuan mengakui perbuatannya. Semuanya berawal pada saat itu, kakaknya Xiaoyun ingin membuat bisnis namun tidak memiliki dana yang cukup. Xiaochuan berinisiatif untuk memberikan suntikan dana untuk proses pembangunan bisnis Xiaoyun. Bisa dibilang, dia meminjamkan seluruh uangnya demi bisnis yang sedang dirintis oleh kakak perempuannya itu. Lalu secara mengejutkan bisnisnya berkembang pesat dan membuat Xiaoyun semakin kaya raya, bahkan dia mampu membeli rumah baru dan mobil mewah. Hal itu membuat Xiaochuan berpikir bahwa kakaknya bisa menghasilkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Namun yang membuatnya sakit hati adalah dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pencapaian kakaknya itu. Bahkan uang modal yang sudah dipinjamkan juga tidak dikembalikan. Ditambah lagi pada masa itu, karena Xiaochuan harus merawat bayinya, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan meminta suaminya untuk bekerja di perusahaan kakak perempuannya. Karena Xiaochuan tidak lagi bekerja, otomatis penghasilan keluarga mereka berkurang dan Xiaochuan hanya mengandalkan gaji suaminya. Terlebih lagi yang membuatnya sangat marah adalah suaminya tidak digaji tepat waktu, bahkan upahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal mereka. Dia kesal karena bisa dibilang dalam pencapaian Xiaoyun juga ada campur tangannya yang ikut membantu memberikan dana dari seluruh tabungannya. Namun seperti kacang lupa kulitnya, Xiaoyun tidak mau ikut membantu keluarganya, bahkan tidak mau lagi mengurus ibu mereka. Dan ibu mereka dibiarkan tinggal bersama adik-adiknya di rumah yang sangat kecil. Sementara Xiaoyun lebih memilih mertuanya untuk tinggal bersama di gedung apartemen miliknya. Karena hal itulah mereka pernah bertengkar hebat. Sejak saat itu kebencian Xiaochuan terhadap kakak perempuannya semakin mendalam. Kemudian dia memutuskan untuk berbicara kepada anak dari kakaknya yang sudah lama meninggal bernama Su Che dan juga pacarnya terkait rencana pembunuhan Ling Xiaoyun beserta keluarganya. Su Che memberi pernyataan kepada polisi bahwa bibinya sudah memiliki rencana pembunuhan itu dari 1 tahun sebelumnya. Dia bahkan berulang kali mengajak Su Che dan Su Kechang untuk berpartisipasi. Bibinya juga turut mengajak pacar Su Che untuk bergabung dengan mereka dengan iming-iming akan memberikan hadiah sebesar 300.000 yuan sebagai hadiah atau sekitar 390 juta rupiah. Mereka berempat sempat berdiskusi beberapa kali, namun belum menentukan momen yang pas untuk melakukan rencana pembunuhan mereka. Namun secara eksekusi Su Che tidak terlibat, hanya saja dia mengetahui terkait rencana pembunuhan itu. Pada malam pembunuhan di tanggal 1 Mei 2011, Ling Xiaochuan ingin membeli susu untuk anaknya tetapi dia tidak memiliki uang, sehingga dia menelpon kakak perempuannya untuk meminta gaji suaminya
kakaknya, namun kakaknya menolak untuk memberikannya uang. Dia sangat marah saat itu dan memutuskan untuk menjalankan rencananya malam itu juga. Sekitar jam 1 pagi memasuki tanggal 2 Mei 2011, Xiao Chuan bersama keponakan laki-lakinya Ke Chang dan pacar Su Che yaitu Sheng Ming berkumpul di suatu tempat untuk melakukan rencana pembunuhan itu. Xiao Chuan bahkan sudah membawa kunci apartemen yang sudah dia duplikat sebelumnya, serta membawa 3 palu dan juga pisau. Mereka memasuki gedung apartemen itu dan masuk ke unit apartemen keluarga Chow di lantai 4 dan memukul Chow Sheshong dan Ling Xiaoyun saat tidur lelap. Lalu mereka juga membantai kedua anak mereka di kamar mereka masing-masing. Setelah berhasil membunuh keluarga Chow, mereka kemudian langsung naik ke lantai 5, berniat untuk membunuh ibunya Sheshong. Karena jika ibunya Sheshong meninggal, maka yang akan mewarisi harta keluarga Chow adalah ibunya Xiao Chuan. Beruntungnya, mereka gagal membuka pintu lantai 5 karena terkunci dari dalam. Sheng Ming juga sempat ke lantai 6 dengan maksud memastikan apakah di sana ada orang atau tidak, yang membuatnya meninggalkan jejak kaki yang bisa ditemukan polisi di lantai 6. Xiao Chuan kemudian membersihkan TKP dengan menggunakan kain lap dan kebetulan saat itu dia sedang memakai sepatu asisten rumah tangga yang juga akhirnya meninggalkan jejak di lantai. Setelah itu mereka pergi dan membuang semua alat bukti pembunuhan ke sungai dan kemudian berhasil ditemukan polisi dan menjadi bukti kuat dari keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan ini. Sebelum kita mendengarkan vonis hukuman yang dijatuhkan pada para terdakwa, kalian pernah nggak mendengar kasus kematian Lauren Giddings? Jadi Lauren adalah seorang wanita yang tinggal di sebuah apartemen dan dinyatakan menghilang pada tahun 2011 lalu. Dan waktu ditemukan, jasadnya sudah terbagi-bagi jadi beberapa bagian, tapi sampai sekarang kabarnya bagian lain tidak pernah ditemukan. Dan ternyata pelakunya juga tinggal di kompleks apartemen yang sama, bahkan sudah lama mengintai korban. Kalau kalian penasaran, habis nonton ini langsung klik aja link di bawah dan tonton videonya di channel Mabar Kriminal karena saya belum bahas kasus ini. Jadi jangan lupa ya. Ling Xiao Chuan, Su Kechang, dan Liu Shengming akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa melakukan pembunuhan berencana. Ling Xiao Chuan dan Liu Shengming dijatuhi hukuman mati di pengadilan. Sementara Su Kechang yang ternyata diketahui memiliki disabilitas intelektual atau mempunyai pikiran yang tidak sesuai dengan usianya, juga tetap dijatuhi hukuman mati. Sebab hakim menilai, walaupun Kechang punya semacam cacat mental, tapi dia masih memiliki kemampuan untuk mengenali tindakannya pada aksi pembunuhan itu. Sementara Su Che yang mengetahui rencana pembunuhan tapi tidak ikut mengeksekusi korban, dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu penjara seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa bahwa aksi yang dilakukan pelaku memang akibat kesalahan dari korban yang sangat serakah? Atau kalian berpikir memang para pelakunya ini mengincar harta warisan korban karena korban sudah kaya raya? Pelajaran apa saja yang bisa kalian ambil dari kasus ini? Silahkan tuliskan semua komentar kalian di bawah dan saya dengan senang hati membaca komentar kalian satu persatu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lewatkan kisah menarik lainnya dari channel ini dan tunggu video selanjutnya. Kita ketemu lagi, sampai jumpa.